Nah netizen, aku punya produk namanya oil massage. Ini bisa ngilangin selulite, stretch mark, buat ibu hamil boleh, ya buat nenek-nenek, kakek-kakek, Firaun, ya, yang udah tua umur 200 tahun, kisut, mengkeret, ya, ini bisa nih pakai oil massage. Ini juga bisa menghilangkan segala macam penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap, kutu air, tumit pecah-pecah, jerawat punggung, buduk, digigit ular sanca, digigit vampir, boleh pakai ini ya. Ini juga bisa mengencangkan kulit dan juga bisa mencerahkan kulit. Ini buat pijit dan urut tanpa harus dibilas karena nggak bau dan nggak lengket. Wanginya serai sama peppermint. Ini bagus banget untuk bumil ya. Yang nggak boleh kalau ditelan botolnya, melayang nyawanya. Ini lagi promo di Shopee. Ini buat yang iri dengki hatinya juga bisa. Kamu tinggal minum aja oilnya, selesai sampai ke surga. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Bicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek. Itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya. SS minta maaf seputar produknya yang overclaim. Ini gue mau kasih tahu nih ya. Ini mungkin resahnya perasaan guanya aja ya sebagai netizen ya. Lu meminta maaf di saat lu udah kaya raya, lu udah bangun rumah megah, mewah kayak istana, lu keluar negeri, ya, lu jalan-jalan, lu makan enak di restoran mewah. Apa lu kagak pernah memikir ya tentang para reseller lu yang lu udah tipu? Dan bukan cuma mereka juga, tapi masyarakat Indonesia yang banyak lu tipu, lu makan uangnya mereka. Ya, lu kaya dari mana? Gua tanya, lu kaya dari mana? Dari hasil nipu. Kalau disebutkannya pemerasan, ya, kemudian disampaikan penjelasan konferensi persnya adalah apa tadi itu? Untuk membungkam, untuk menutup lisan supaya tidak membuka ini kan nggak beres, Mas. Saya pikir ini masyarakat harus coba diajak dengan lebih sehat dalam berpikir logikanya gitu loh. Ini pasti ada sesuatu hal. Saya pikir behind the scene ini ada apa? Ya, ini behind the scene. Mohon maaf nih, perkara kami Mas, itu 7 miliar di Polda Metro Jaya itu 1 tahun. Dengan semua kendalanya luar biasa. Oke? Dia bukan public figure. Tapi ini, perkara 4 miliar, dalam hitungan berapa waktu Mas? Dua bulanan, langsung naik. Ya, langsung proses upaya paksa. Ini bagi saya, ya, sebagai praktisi hukum yang memang kita di bidang sana praktiknya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dukung penyidik tahan Nikita Mirzani. Pakar justru heran dengan Dr. Reza Gladys. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Siapa yang sudah dapat rilisan terbaru dari Polela tadi siang yang mengatakan kalau produknya dari owner-owner yang flexing itu ternyata benar-benar ditarik dari BPOM dan sudah bermasalah dan dinyatakan tersengkes. Lu sih owner-owner flexing-flexing, lu yang flexing-flexing, pembeli lu yang mukanya plek-plekan. Doktip, thank you Doktip, karena Anda kita semuanya, kita nggak tuh. Para perempuan-perempuan, para wanita-wanita, para cewek-cewek, para laki-laki yang kecewean kayak gue, coy, terlindungi dari produk-produk abal-abal. Dari owner-owner yang suka flexing ya, ownernya flexing-flexing, kita mukanya kena plek. Tunggu schedule. Ngapain Miss? Beli baju di Shopee warna oranye lu pade ya. Lu pade iya, lu yang gua omongin lu. Sama kroni-kroni lu iya. Emang ada orang lain ngapain lo nengok ke belakang? Lu setan. Singkat aja ya. Kalau emang Kak Nikita Mirzani ya mau aman, pas dikasih duit 4M sama dokter Begeng Reza Gladys, dia diem, dia jilat-jilatin, dia sanjung-sanjungin. Tapi apa? Dikasih duit 4M,
diinjek sama batang lehernya karena dia tahu ya yang dikasih duit sama Reza Gladys itu duit haram, duit mafia skincare ya. Makanya Kak Niki hajar ya. Mereka nggak suka karena Kak Niki nggak mau diem. Justru kalian bangga sama Kak Niki sama Doktip. Kalau nggak ada mereka ya, mafia-mafia itu nggak ada takut-takutnya ya. Tinggal kasih aja nih orang duit, kasih aja nih orang ke aparatur negara duit diem. Tapi Kak Niki nggak dikasih 4M dikit, itu 4M harusnya Kak Niki minta 1 triliun ya. Dikit 4M, penghasilan mereka opor klaim dan menipu masyarakat lebih dari 4M. Ngerti pakai otak. DRL tiba-tiba muncul dengan pakaian atribut agamaisnya. Terus si ular tiba-tiba bikin video permintaan maaf. Next time siapa lagi? Abu-abu. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Apa karena anggota dewan sudah bersuara menegaskan dari Komisi 6 mengatakan bahwa mafia-mafia skincare harus dituntaskan? Takut ya? Takut? Mulai takut? Takut dong, yang namanya juga manusia ya kan? Dengan si DRL tiba-tiba beratribut agamais dan dengan si ular tiba-tiba bikin video permintaan maaf, muka macam gak berak 5 bulan, kesalahan dan kejahatan yang kalian perbuat selama ini gak ada hukumannya gitu. Untuk apalah hukuman Indonesia ini kalau kayak gitu sayang? Enak kali lah kau kayak gitu ya kan? Enak di kau, gak enak di orang-orang yang membuat kesalahan selama ini. Padahal sejak dari terkuaknya skincare-nya si ular overclaim overprice, udah banyak kali netizen Indonesia mengusulkan dia untuk minta maaf. Kalau mengakui kesalahan itu, membenahi diri, malunya itu cuma sehari 2 hari 1 bulan mentok. Habis itu udah hilang. Ini enggak, kan udah bilang kemarin, cukup tak kau aja kau keraskan, otak kau, kepala kau jangan kau keraskan. Ujungnya apa? Marupa kau sekarang kan? Untuk apa lo kau minta maaf? Ah, belum lebaran ini. Oh, gak mau rugi, gak rugi. Itu mental-mentalnya tuh. Iya, mental-mentalnya tuh. Ternyata, ya kan sosok kaya. Giliran belanja tas saya bisa bererot tasnya, bisa beli 100 biji. Giliran ke orang yang di bawahnya aja, nggak mau tanggung jawab. Iya, kagak ada dibayar-bayar. Tahu nggak korban-korban itu kasihan itu orang rakyat bawah ya, menengah ke bawah. Itu yang harusnya diperhatikan. Korban, reseller, distributor, itu pengusaha-pengusaha daerah yang kecil-kecil, yang duitnya nggak ada apa-apanya. Mau muntah lihat flexingnya tuh. Kasihan uang orang bawah, orang yang nggak punya uang, setengah mati. Ya, jadi sama Doktip sudah dilaporkan di Jakarta Timur. Sementara reseller-reseller itu kasihan banget, uangnya udah habis. Ngebayang gak sih lo? Udah bercita-cita pengen menjadi resellernya, pujaannya yang selalu ada seliweran di TikTok dengan gaya flexingnya. Tasnya sampai, waduh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bejeret tasnya. Ya, sepatu udah bejeret. Dipikirkan tajir melintir dong. Kalau bos gua tajir melintir kayak gitu, kenapa-napa sama gua aman nih. Pasti dia akan tanggung jawab. Karena kan juga waktu datang ke daerah-daerah meyakinkan banget tuh. Kita nggak ngambil untung. Ini kalian yang untung katanya. Kalian yang untung. Gua lihat itu ya presentasi penjualan untuk ke reseller distributor di daerah-daerah tuh orang tuh. Gua nonton itu. Gua lihat, kayak begini nih pengusaha sukses. Gua nggak tahu waktu itu. Ya ampun ternyata, Bo. Begitu kenapa-napa, nggak kenal. Oh, kalau memang mau ada pengaduan, datang aja ke sini ke kantor. Kantor dia di sini. Orang dari daerah, dari Ambon, dari mana, suruh ke situ. Bayangin gak sih lu? Ya Allah, grupnya juga freeze. Gak ada lagi tuh kayak waktu masa presentasi. Oh iya, kami di sini untuk bekerja sama kita semuanya. Justru kita nggak untung, kalian yang lebih untung. Ampun.
Apa yang terjadi pada Nikita Mirzani tidak hanya mencuri perhatian para penggemar atau pembencinya, bahkan namanya kini muncul dalam perbincangan menarik yang dibagikan ulang oleh akun TikTok @haludrama. Dilansir oleh suara.com pada Rabu 12 Maret, penahanan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan kepada Dr. Reza Gladys dikomentari oleh ahli. Sebagai seorang ahli, Bang Karta menanggapi keseriusan penyidik dalam memproses kasus terbaru Nikita Mirzani ini. Namun Nikita Mirzani memang seharusnya tidak tenang atas kasus yang kini menjerat namanya. Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh penyidik di Polda Metro Jaya bukan sebuah keputusan yang diambil dengan terburu-buru. Pakar menyebut bila ada bukti-bukti yang kuat yang mendukung keputusan tersebut. Ada bukti dan fakta hukum yang diklaim menjadi alasan dibalik penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pada kesempatan yang sama namun video berbeda, Karta juga mengomentari sikap Dr. Reza Gladys yang diduga diperas Nikita Mirzani. Profesi mentereng Gladys sebagai dokter ternyata meninggalkan pertanyaan di benak pakar. Sebagai informasi, Dr. Reza Gladys lahir pada 16 Desember 1988. Adalah seorang dokter kecantikan dan pengusaha sukses di Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2011. Untuk memperdalam keahliannya di bidang estetika, Reza melanjutkan pendidikan di Amerika dan memperoleh gelar diploma pada tahun 2019. Pada tahun 2014, dengan modal awal sebesar 60 juta, Reza mendirikan klinik Glavitsa di Cianjur. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, klinik tersebut berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Kuningan, Surabaya, Medan, Lampung, dan Palembang. Selain itu, Reza juga meluncurkan produk kecantikan seperti Glavitsa Glow dan Dermagloss, serta produk pelangsing bernama Glavitsa Slim. Prestasi Reza dalam dunia bisnis diakui melalui berbagai penghargaan. Bersama suaminya Dr. At-Taubah Mufid, ia menerima penghargaan The Best Couplepreneur Estetik 2024 di ajang Indonesia Fashion Aesthetic. Selain itu, Reza juga dianugerahi RA Kartini Award 2024 untuk kategori Doktor Entrepreneur in Digital Marketing Strategi. Bisnisnya berhasil mencatat rekor muri untuk penjualan paket perawatan wajah terbanyak dan mendapatkan penghargaan Super Brand Indonesia 2024. Selain kiprahnya di dunia kecantikan, Reza juga aktif sebagai influencer di media sosial. Akun Instagramnya @rezagladys memiliki lebih dari 1,1 juta pengikut, di mana ia sering membagikan tips kecantikan, gaya hidup, dan aktivitas sehari-hari. Kontennya yang menarik membuatnya dikenal luas di kalangan netizen.